Baik, kemarin kita sudah membaca bagaimana Daud menjadi raja di kota Yehuda. Akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke Yehuda? Dan Tuhan berfirman, iya. Ya, dan di sana Daud diurapi menjadi raja atas Yehuda. Dan dia berkata kepada seluruh orang-orang yang ada di sana, dia memberikan kekuatan kepada mereka. Dia bilang, sekalipun rajamu, tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka, namun kamu jadilah orang-orang yang gagah perkasa, ya, kuatkanlah hatimu. Ya, dan Daud memberi kekuatan bagi mereka. Kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8, peperangan antara Daud dan Isiboset. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiboset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas orang Yisrael, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Kita tahu Bapak Ibu tidak semudah itu. Untuk mengambil dan mengangkat raja harus seizin dari Tuhan sendiri. Memang Daud sudah diakui sebagai raja di Yehuda, tapi di beberapa kota lainnya Daud belum diakui sebagai raja di Israel. Ya, dan akhirnya panglima Saul yang bernama Abner mengambil anak Saul yang namanya Isiboset. Dia membawa anak ini ke Mahanaim dan menjadikan dia raja di sana. Diangkatlah Isiboset ini menjadi raja atas Gilead, Asyuri, Yisrael dan juga Efraim, bahkan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Siapa yang menyuruh dia melantik anak Saul? Ya, Tuhan tidak menyuruh, tidak ada imam atau nabi pun yang menyuruh dia, tetapi Abner bin Ner ini bertindak sendiri. Dalam hidup ini kita nggak bisa bertindak sendiri dengan mau-maunya kita. Mungkin dia berpikir karena ini adalah anak Saul, jadi harus Saul lah yang menggantikannya. Padahal cara kerja Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, belum tentu itu anak Saul dan dialah yang akan menggantikan ayahnya menjadi raja. Tuhan sudah punya rencana atas Israel, ya, dan tidak boleh ya Panglima Saul bertindak seperti itu dengan kemauan hatinya sendiri. Ayat 10, Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu itu dan menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud, ya. Padahal kita tahu urapan raja atas Daud, tapi ya mereka mengangkat sendiri Isiboset anak Saul ini. Ya, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Ya, 7 tahun 6 bulan dia memerintah di Hebron atas Yehuda. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Seruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon lalu tinggal di sana, pihak satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Jadi kita lihat di sini ya, ketika itu Daud memerintah atas Yehuda selama 7,5 tahun, sedangkan Isiboset memerintah di Israel hanya selama 2 tahun. Jadi 5 tahun kekosongan itu ya mungkin disebabkan karena Isiboset tidak memang menerima tampuk kekuasaan ya segera setelah kematian Saul. Karena adanya ancaman bahaya terus-menerus dari bangsa Filistin di bagian utara Israel, 5 tahun itu mungkin sudah berlalu sebelum Isiboset itu bisa memulai pemerintahannya. Selama masa itu, Abner panglima tentaranya kemungkinan memainkan peranan utama untuk menghalau bangsa Filistin dan memimpin konfederasi utara. Jadi tidak peduli kapan Isiboset mulai memerintah tetapi kita melihat kontrolnya lemah dan sangat terbatas. Orang-orang Filistin tetap mendominasi wilayah itu. Dan Isiboset diintimidasi oleh Abner, panglima dari Saul sendiri. Ya, jadi
Cuma 2 tahun dia memerintah dan tidak ada kemenangan apa-apa. Bahkan bangsa Israel tetap dalam bayang-bayang orang Filistin ya. Dikatakan di sana lalu ya Yoab anak Seruya, ya lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dan anak buah Daud juga bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sana. Ayat 14, berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboset anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ya, jadi mereka akhirnya berperang sendiri. Dengan terpecahnya Israel terjadi ketegangan terus-menerus antara utara dan juga selatan. Ya, sekalipun demikian saingan sesungguhnya Daud di utara bukanlah Isiboset melainkan Abner ya. Itu yang jahat ya, mantan panglimanya Saul. Isiboset itu anaknya Saul. Dalam insiden ini Abner mengusulkan ya diadakan perang tanding antara para jagoan dari pasukannya melawan para jagoan dari pasukan Daud dan yang dipimpin oleh Yoab. Fakta bahwa konfrontasi ini terjadi di kolam Gibeon itu terletak di wilayah Benyamin, ya di dekat tempat kelahiran Saul. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yoab mendesak ke utara dan memperoleh wilayah lebih luas. Abner mungkin mengusulkan konfrontasi ini dengan harapan untuk menghentikan gerak maju Yoab. Jadi 12 orang dari masing-masing pihak diharapkan akan bertarung dan pihak yang paling banyak orang yang bertahan hidup akan dinyatakan sebagai pemenang. Konfrontasi antara Daud dan Goliat ya adalah juga ya strategi perang, seperti itu kita ingat dulu ya. Suatu cara untuk menghindari terlalu banyak pertumpahan darah ya di dalam perang. Jadi Abner menantang Yoab yang adalah anak buah Daud untuk mengadakan perang tanding. Tidak usah banyak tapi maju 12-12 ya, siapa yang menang maka dialah yang akan menjadi pemenang. Tapi dalam kasus ini ke-24 jagoan semuanya tewas. Ya, sebelum ada pihak yang dinyatakan menang. Tidak ada yang dicapai dan perang saudara itu terus berlanjut. Jadi enggak ada yang menang ya, tetapi ya terjadi pertempuran dan semua yang maju itu mati. Ya 12 sama 12 24 orang mati semua. Jadi tidak ada pemenang. Dan di sana dikatakan ya, kemudian mereka masing-masing ya menangkap kepala lawannya dan akhirnya mereka pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketiga anak laki-laki Seruya yakni Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab, abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti, lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya sehingga tombak itu menembus belakangnya dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Ya. Dan dikatakan di sana tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah,
ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Kita lihat di sini Abner ini berulang kali memperingatkan Asahel untuk kembali pulang, ya, atau ia akan menghadapi resiko kehilangan nyawanya. Tetapi Asahel tidak mau meninggalkan tugas yang ia buat sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini ya, memang ya ketika ketekunan itu kita mau lakukan, ya memang kelihatannya itu sifat yang baik kalau dilakukan dengan maksud baik. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk memperoleh kehormatan dan keuntungan pribadi, ketekunan ya bisa tidak lebih keras bisa tidak ya menjadi sama seperti keras kepala. Sikap keras kepala Asahel ini ya tidak hanya membuat dia kehilangan nyawanya, tapi juga memicu timbulnya perpecahan yang tidak seharusnya terjadi dalam pasukan Daud selama bertahun-tahun yang akan datang. Ya, jadi kita lihat di sini Asahel ini mau menunjukkan ya bahwa dia itu mau mengabdi kepada ya Abner. Dia mengikuti kemana Abner pergi dan Abner berkata, ya kamu larilah ke sebelah sana, jangan ikuti aku terus ya. Kamu cegat seorang musuh, ambil pedangnya. Dia bilang tidak, dia mau ikut kemana Abner pergi. Dan akhirnya Abner membunuh dia dengan tombaknya. Dan itu menjadi satu alasan hampir terjadi perang saudara di antara Israel. Semalam-malaman, ayat yang ke-29, semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ya, ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, ya, termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin, ya dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalan Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang, ya. Jadi kita melihat di sana ya saudara, akhirnya pertempuran itu berakhir dengan kemenangan dari pihak Yoab. Tetapi kan mereka ini sebenarnya sesama orang Israel saling bunuh. Ya, tetapi perang dalam bangsa yang terpecah-pecah ini terus berlanjut sampai Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, kita lihat ya karena bangsa Israel tidak lagi memiliki nabi, Samuel mati dan akhirnya tidak ada lagi yang menuntun mereka ke arah jalan yang benar, sehingga mereka saling bunuh, mereka saling mempersalahkan, ya tidak tanggung-tanggung, ratusan orang dibunuh, bahkan mereka terus hidup di dalam kepahitan, di dalam ya kebencian, sehingga ya tidak pernah selesai perang saudara ini antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kita masuk 2 Samuel pasal yang ketiga sekarang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ya, kita melihat di sini ya akhirnya peperangan antara keluarga Daud dan keluarga Saul terus terjadi. Dan Daud semakin kuat, sebaliknya Saul semakin lemah. Kita masuk ayat yang kedua, judul perikopnya anak-anak lelaki Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon. Jadi Daud memiliki anak sulung
Di Hebron lahir bernama Amnon. Ya, dari Ahinoam perempuan Yisril. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonai, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi ada 6 orang anak yang lahir di Hebron, ya. Daud memiliki beberapa istri. Jadi saudara, peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam pasal 2 ini membawa kepada perang yang berkepanjangan, ya, yang kemarin kita sudah baca antara Daud dan pengikut Saul, pasukan Abner, ya. Jadi perang akhirnya terus, ya, mengguncang negeri itu, dan ini perang saudara. Ya, dan Daud semakin kuat tetapi pasukannya Saul itu semakin melemah. Dan dikatakan di sana Daud, ya, mengalami banyak, ya, sakit hati, ya, ketika dan dia memiliki, ya, banyak istri. Poligami adalah praktek yang secara sosial bisa diterima untuk para raja pada masa itu. Walaupun memang secara spesifik, ya, Tuhan menentang, ya. Namun, ya, memang pada zaman itu memang itu terjadi, ya, raja-raja memiliki istri yang banyak. Dan akhirnya kita lihat di sini Daud melahirkan 6 orang anak dari istri-istrinya. Yang menyedihkan, ya, banyaknya anak laki-laki yang dilahirkan oleh istri-istri Daud. Justru itu mendatangkan masalah besar baginya. Ya, dan itu membawa kepahitan bagi Daud. Ya, kita lihat nanti apa yang dilakukan oleh anak-anak Daud, ya. Ada pemberontakan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, keserakahan, dan semuanya itu timbul karena persaingan penuh rasa iri hati dari sesama anak-anaknya itu yang terlahir dari perempuan-perempuan yang berbeda. Ya, makanya sebenarnya, ya, pada zaman dulu pun itu, ya, Tuhan menentang, tetapi memang, ya, hukumnya sah-sah saja. Tapi karena memang pada akhirnya membawa sesuatu yang tidak baik. Ya, sakit hati Daud itu banyak terjadi justru karena banyak anak yang dia lahirkan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6, Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh, ya, di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku. Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku." Ya, dikatakan di sana, engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Anak dari Raja Saul, ya, Isi-Boset marah kepada panglima Saul yang bernama Abner. Ya, dan dia berkata, ya, "Kenapa engkau mengambil, ya, gundik dari ayahku, istri dari ayahku? Mengapa kau hampiri?" Ya, tidur dengan salah satu istri atau gundik raja itu adalah sama dengan merebut atau mengklaim singgasana raja pada zaman itu. Dan ini dianggap sebagai pengkhianatan. Karena Isi-Boset adalah pemimpin yang lemah, Abner lah yang menjalankan roda pemerintahan di negeri itu.
Jadi dia mungkin merasa bisa membenarkan ya kalau dia tidur dengan gundik Saul karena Saul sudah meninggal. Akan tetapi Isiboset melihat bahwa kekuasaan Abner sudah terlalu ya menjadi besar, bahkan ia sudah salah melangkah. Memang Abner mendapat lebih banyak ya jabatan dan lebih banyak pengaruh dalam kepemerintahan. Ya, sebab Abner lah yang mengangkat Isiboset anak Saul menjadi raja menggantikan ayahnya. Tapi Isiboset ya dia lemah dalam kepemerintahannya sehingga Abner mendapat ya lebih banyak kekuasaan untuk menggerakkan roda pemerintahan. Ya, Isiboset mungkin benar dengan menegur perilaku Abner itu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan otoritasnya. Karena ya bagaimanapun Abner itu lebih senior, dia adalah ajudan daripada Raja Saul. Dan kurangnya tulang punggung moral menjadi akar dari berbagai masalah di Israel selama 4 abad berikutnya. Hanya 4 dari 40 raja Israel berikutnya yang disebut baik. Ya, perlu keberanian dan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan keyakinan kita, saudara ya. Dan dalam menghadapi tindakan yang salah, ya bila memang kita yakin bahwa sesuatu salah, ya jangan biarkan kedudukan diri kita dipengaruhi oleh omongan atau ya oleh intimidasi ya. Apalagi ya di masa-masa politik seperti ini, yang benar harus tetap benar, yang salah ya salah. Jangan terbujuk hanya karena hal-hal yang lain. Ya, dan dengan mengatakan kepala anjing Yehuda ke aku, Abner bermaksud mengatakan apakah aku seorang pengkhianat ya bagi Yehuda. Abner mungkin sedang membantah tuduhan bahwa dia sedang berusaha untuk mengambil alih tahta raja. Atau mungkin dia marah karena Isiboset memarahinya setelah dia justru sudah membantu Isiboset untuk menduduki tahta raja. Tapi dari sini kita melihat bahwa Abner tidak rela ditegur oleh seorang raja sekalipun mungkin dia lebih kecil ya anaknya Saul. Dia tidak mau dimarahi apalagi ditegur sehingga dia membalas dengan kata-kata yang kasar. Dia bilang, kamu pikir saya ini kepala anjing. Sebelum percakapan ini Abner menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghalangi Daud ya untuk pada akhirnya mengambil alih Israel. Karena dia marah kepada Isiboset, Abner kemudian menyusut rencana untuk menyerahkan kerajaan Israel kepada Daud. Ya, dia marah, dia berkata, kamu pikir aku kepala anjing? Ya, sehingga engkau mempersalahkan aku dengan seorang perempuan. Ayat 9, kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Ayat 10, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Betsheba. Dan Isiboset tidak dapat lagi menjawab ya sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Ayat 12, lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Daud mengirim utusan juga kepada Isiboset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Isiboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya. Ya, jadi Daud mengirim ya utusan kepada Isiboset. Kita tahu bersama dulu Mikal adalah istri yang diberikan kepada Saul waktu dia mengalahkan Goliat. Janji Saul memberikan anaknya kepada orang yang bisa mengalahkan Goliat, tetapi Daud disuruh mengganti dengan 100 kulit katan orang Filistin. Ya, pada waktu itu karena Saul berpikir biar dia mati ketika dia mengambil
ya kulit katan orang Filistin untuk menjadi syarat dari pernikahannya. Ya, lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah. Maka pulanglah ia. 17 sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian dengan perantara hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benyamin pula. Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya Mikal ya dulu sudah pernah menikah dengan Daud. Ya, dan Saul lah yang sudah memberi ya Mikal, tetapi dengan syarat untuk ya menukarkan dengan 100 kulit katan orang Filistin. Dan Daud meminta kembali ya Mikal untuk dibawa kembali kepada dia sebagai istri. Ya, mungkin memang Daud masih mencintai Mikal, dan untuk mengetahui ya bagaimana keadaan Mikal, Daud menyuruh untuk Abner membawa kembali Mikal ke tangannya. Kemudian lebih besar adalah Daud menganggap bahwa perkawinan dengan anak perempuan Saul akan menguatkan ya kerajaannya, ya sebab dengan begitu dia masih ada embel-embel keturunan dari Raja Saul. Karena Saul ya Isi-Boset dan Abner semuanya berasal dari suku Benyamin, dukungan dari tua-tua suku itu berarti bahwa Abner sungguh-sungguh dengan tawarannya kepada Daud. Jadi dia menawarkan ya untuk Daud mau ya menjadi raja atas Israel, karena dia juga sudah kecewa dengan ya anak Saul Isi-Boset, lalu dia menawarkan agar Daud yang memimpin kerajaan Israel, tapi memang Tuhan memakai dia untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Daud, yaitu menjadi raja atas Israel. Kita akan lanjutkan besok, mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar banyak dari firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan yang sudah berjanji untuk mengokohkan kerajaan Daud, maka Tuhan juga yang memakai semua cara untuk menggenapi janji-Mu atas Daud. Demikian juga atas hidup kami. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk selalu percaya, berserah, dan tidak goyah iman kami kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa, mari saudara kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.